Halo kawan Katalis, senang saya Ijul Syafai kembali bisa menjumpai Anda di Katalis.net dalam konten UMKM. Jadi seperti biasa, ini adalah edisi yang kedua. Seperti biasa kita akan membahas perihal atau hal-hal yang berhubungan dengan dunia UMKM. Nah, untuk edisi yang kedua ini, seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya selalu ditemani dengan setia oleh Coach DJ atau Coach Jarod yang akan juga menyampaikan atau berbagi lah ya mengenai apa itu UMKM, seluk-beluk UMKM, tantangan-tantangan apa saja yang selama ini dilalui atau dialami oleh para pelaku UMKM. Dan selain Coach Jarod juga ada narasumber tamu kita untuk edisi kali ini, yaitu bersama Kang Aksan Hakim. Jadi Kang Aksan Hakim ini adalah koordinator pembinaan dan juga pelatihan UMKM alumni Unpad. Beliau juga seorang pelaku UMKM. Tapi kalau dilihat dari produknya, UMKM ini seperti bukan UMKM. Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Karena produk itu bicara soal persepsi, ya kan? Marketing bicara soal persepsi. Nah, produknya apa dari Kang Aksan Hakim ini? Seperti Anda lihat, mungkin di meja sudah terlihat ya. Jadi produknya itu adalah Sankimo Urinoir Bag. Jadi Sankimo Urinoir Bag, emergency pee bag for unisex. Jadi bisa untuk pria, bisa juga untuk wanita. Nah, kita akan banyak berbincang-bincang dengan Kang Aksan Hakim. Halo Coach DJ, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Ijo. Seperti biasa, luar biasa. Luar biasa. Kuduna mah outstanding. Outstanding. Jadi kita kedatangan tamu istimewa ini ya, ya. Kang Aksan ya. Kang Aksan ini produk Sankimo Urinoir Bag ini pernah jadi juara UMKM Jabar ya, Kang ya? Tahun 2019. Berarti tahun kemarin. Belum lama, masih hangat ya. Jadi tahun 2020 nggak tahu nih ada produk lain nggak yang mau diikutin lagi nanti kalau misalkan ada kejuaraan lagi ya. Harus selalu ada dong. Harus selalu ada ya. Jadi kalau saya lihat ini produknya Sankimo Urinoir Bag itu, saya tadi udah ngobrol sama Kang Aksan. Tapi kawan Katalis tentu saja belum banyak yang tahu. Apa sih sebetulnya Sankimo Urinoir Bag ini? Oke. Sebenarnya produk ini itu adalah produk yang dihasilkan dari keresahan masyarakat, Kang. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada keresahan masyarakat, produk ini mungkin nggak akan tercipta sepertinya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lagi traveling, lagi camping, bahkan lagi ibadah haji itu di Arafah, di Mina, dan kita kebelet pipis, itu solusinya ya ke toilet. Oke, iya betul. Selain itu ya nggak ada. Ya itu. Tapi itu kalau ada toilet. Tapi kalau nggak ada toilet, repot. Nah, dari keresahan itu makanya saya tuh bersama istri waktu itu saya bilang ini pasti ada satu produk yang harus ada solusinya gitu dari keresahan masyarakat ini. Akhirnya kita bikin lah dulu dari kertas, Kang. Dari kertas. Ternyata udah riset segala macamnya, setahun waktu itu bocor terus tuh. Karena nggak kuat kan, nggak punya bahan baku segala macam. Tapi sekarang kita beralih ke plastik, tapi ramah lingkungan plastiknya seperti itu. Nah, terus kalau cuman sebatas urinnya ditampung, itu kresek pun bisa gitu. Kresek pun bisa. Botol minum pun bisa gitu. Aqua tuh misalnya nyebut merek lah ya. Bayar tuh mesti. Gitu. Nah, itu ada keunikan sendiri gitu sebenarnya. Ini harus dibuat urinnya itu seperti apa gitu. Akhirnya ini harus dibuat urinnya jadi beku gitu. Akhirnya kita cari bahan-bahan apa yang membuat bisa mengikat cairan seperti itu. Kita belajar lagi 6 bulan lagi tuh. 6 bulan lagi ulah jadi masih bau kan sebenarnya. Wah, ini nggak bisa nih bau. Harus menghilangkan bau urin. Kita cari lagi prosesnya seperti apa segala macam. Nah, udah jadi tuh. Dapat nih produknya.
berbentuk kantong, ada corongnya. Terus ketika urin masuk jadi beku, dan tidak berbau. Selanjutnya tetap jadi limbah juga. Iya, si urinnya itu tetap kan jadi limbah dan bahkan jadi beku kayak gitu jadi repot akhirnya. Betul. Kan. Nah, kita mikir lagi nih, ini urin harus berguna nih, bermanfaat. Nah, akhirnya kita pikir lagi. Kita sampai jalan-jalan ke Filipina tuh, ke sana main ke sana, kira-kira risetnya ke sana, iya. Karena kan kita berpikir tuh, Filipina kan kiblatnya ke Amerika nih, seenggaknya itu di Asia yang bisa istilahnya kita tanya-tanya lah anak mudanya seperti itu. Nah akhirnya ini kalau bisa tuh bermanfaat lagi setelah menjadi pupuk, jadi gelnya itu, jadi pupuk organik. Cari lagi kita develop lagi. Nah, sampai lah sekarang. Jadi Sankimo ini tuh adalah alat kencing yang dimana bisa mengubah urin jadi gel, dan gel tersebut bisa menghilangkan bau urin, bau pesing, gitu nggak bau pesing lagi. Terus bisa satu kantong itu bisa 3 kali pemakaian, dan urin yang udah menjadi gel itu bisa menjadikan pupuk organik. Jadi kalau kita punya tanaman, punya apa, kita bisa menghasilkan pupuk sendiri dari urin kita sendiri. Seperti itu. Makanya risetnya 1 tahun plus 6 bulan. Plus 6 bulan seperti itu. Itu Kang Aksan ini basicnya memang di bidang apa dulu kuliahnya? Fakultas apa ini? Sebenarnya agak mungkin nggak nyambung sih sebenarnya. Iya, dari sastra. Sastra dulu saya kuliahnya dua jurusan, sastra Jepang sama pariwisata. Kok bisa bikin yang seperti ini kan jauh banget itu bagai bumi dan langit. Betul. Karena mungkin seneng ngulik sesuatu kali ya, ngulik sesuatu dan seneng untuk membuat bisnis plan sebenarnya, dan seneng bikin sesuatu yang istilahnya belum ada, dan senang memecahkan masalah gitu. Itu dari kecil lah mungkin, karena itu sih sebenarnya. Mungkin karena itu kayaknya, bukan dari jurusannya. Perlu ahli, teman-teman yang ahli memahami dunia ini. Betul. Atau betul-betul sendiri bertanya ke call a friend gitu. Jadi waktu risetnya gitu. Sebenarnya siapapun bisa sih, siapapun bisa. Karena saya berpikir produk yang dihasilkan dari keresahan masyarakat itu abadi. Seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan dari keresahan masyarakat itu abadi. Menarik. Gitu. Jadi apapun masalahnya itu bukan hanya di Indonesia, mungkinnya kita lihat permasalahan di luar negeri yang negaranya udah maju lebih dulu, kita masih berkembang nih. Di sana masalahnya itu apa? Mungkin kayak dulu Uber kali ya. Uber di sana udah ada. Kita kan Gojek belum ada nih. Betul. Nah, Kang Nadim ini mungkin melihat nih. Wah, di sana mungkin terapin di Indonesia bisa. Juga gitu. Juga nih, tapi nggak mungkin pakai mobil di sini kan, banyak kan motor. Mungkin terakhirlah Gojek kali ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya semua orang bisa gitu loh. Jadi ini hanya sebagian kecil produk yang dihasilkan. Mungkin di luar sana tuh banyak kali ya, banyak banget seperti itu. Iya. Menarik gitu. Coach, gimana Coach tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Aksan ini? Apa yang bisa dibagikan ke kawan-kawan Katalis ini? Utamanya kita bicara tentang ide bisnis ya, pertama kali muncul itu tadi sudah disampaikan sama Kang Aksan. Menurut Coach gimana tuh Coach jalan? Luar biasa nih Kang Ijul ya. Kalau yang saya pahami dari produk, kita bicara UMKM ya, standar general itu biasanya nggak jauh dari kuliner ya. Mungkin karena risetnya sendiri hampir 9% kuliner. Dari 250 ya 9% itu didominasi oleh kuliner. Bahkan memang di sana banyak top kuliner kayak misalnya sate ya, itu sampai ke luar negeri atau rendang kayak. Cuman kalau memang Sankimo itu yang memang tadi dibilang ini merupakan sebuah konsep solution bagi masyarakat. Contoh saya pernah dapatkan juga salah satu kasus seperti ini Kang Iksan. Jadi kalau orang beli pupuk kandang di supermarket itu kan jijik kalau disatukan kan. Betul kan? Nah, karena pupuk kandangnya memang hanya sekedar yang dibilang tadi lah. Kalau misalnya saya mau pipis lewat plastik udah pakai keresekan gitu kan. Normally logikanya gitu. Dia hanya melihat bahwa pada saat dia membentuk sebuah produk itu awalnya karena istrinya merasa keberatan. Berarti kan sebenarnya sama seperti Kang Aksan kan, ada
ada problem di situ kan, ada masalah. Sehingga dia berpikir kalau pupuk kambing ini saya kompos ini saya buat dalam bentuk yang lebih cantik, sepertinya orang-orang akan mengambil mungkin. Tadinya kan niat mau beli karena lihat, kok kayak gitu ya. Kebayangkan pupuk kambing, makanan, roti, susu kan, nggak banget kan akhirnya. Nah, akhirnya dibuat create seperti itu dan ternyata malah begitu masuk supermarket, wah viral. Jadi memang memang kalau misalnya kalau bilang sih blessing in disguise ya, jadi berkah dalam sebuah bencana gitu. Nah, itu yang sebenarnya orang-orang kalau misalnya di UMKM sendiri dia bisa melakukan sebuah terobosan cara berpikir seperti itu yang tadi Kang Hasan katakan. Dan ini pun juga sama Kang Ijul, ternyata saya dapatkan seperti misalnya Teh Teti ya salah satunya ya dengan Gari-Gari. Dia tuh tidak hanya memunculkan satu produk begitu saja. Dia melakukan riset sampai berbulan-bulan. Karena yang dilihat kalau makanan tok cuma segitu, artinya apa? Ya sama aja gitu. Nah, tidak ada nilai lebih uniknya gitu. Ketika dia buat kemas, kemudian dia rasanya berbeda, kemudian dia buat sesuatu yang memang perizinan lengkap, jadilah juara. Gitu. Saya curiga ini Kang Aksan bikin Sankimo ini bukan karena berdasarkan keresahan masyarakat ya, tapi keresahan dirinya sendiri. Pengalaman pribadi ya. Pribadi betul. Keresahan dirinya sendiri ketika kebelet pipis gitu ya. Di botol minuman air mineral, ketahuan dimarahin gitu. Bahkan saya dapat info kemarin terbaru nih Kang, misalnya terbaru dalam posisi bukan memang ini kan ya, dengan kumpulan yang banyak terakhir itu kejadian peristiwa kejadian, itu ada salah satu relasi saya yang datang hadir di sana. Dicerita bahwa kami untuk datang atau misalnya untuk ngantri di toilet saja itu sampai 1 jam katanya. Sampai saya harus menahan pipis. Saya langsung teringat Sankimo. Aduh, ini kalau saya ada di sana, saya langsung aja kaya tuh kan. Betul kan? Ya sekarang berpikir gini, maaf kalau misalnya seperti kemarin kan ada peristiwa demo misalnya. Kita bertanya nggak dengan ratusan ribu orang itu kemana pipisnya? Maaf ya, bukan jorok ya, tapi bertanya aja. Terus misalnya kalau di kuliner sendiri siapa yang menyediakannya kan? Makanya ada beberapa temen yang di Jakarta menyediakan dapur umum sampai ludes gitu. Air sampai menyediakan, kalau dikatakan ribuan saja udah cepat sekali. Ini lama-lama si Kang Aksan di demo sama pemilik bisnis toilet umum. Atau mungkin juga nanti ke sana juga, ke toilet umum juga. Karena kalau ngomong antri beli aja ini. Betul. Ini yang saya tertarik berarti kan kalau saya lihat kebanyakan sorry to say, pelaku UMKM ini ada yang mungkin sebagian besar latah ya, karena kata UMKM itu sudah generik di Indonesia sehingga dia saya mau bikin usaha masuk di UMKM, atau misalkan juga karena terdesak, terlebih di pandemi COVID-19 ini mereka kena PHK kemudian bikin bisnis, itu masuk dari kategori UMKM juga. Tapi jarang sekali yang saya lihat membangun bisnis itu tadi berdasarkan keresahan warga atau keresahan masyarakat. Karena menurut saya ini udah mindsetnya entrepreneur nih kalau Kang Aksan. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang udah jual beli selesai. Kalau entrepreneur kan melihat ada problem apa nih di masyarakat. Oke, problemnya X. Kalau begitu, saya harus cari solusinya begini. Tetapi ujung-ujungnya juga bisa berbuah bisnis. Ini salah satunya Kang Aksan lakukan di Sankimo. Tapi ngomong-ngomong, apa nggak bosan itu bikin risetnya sampai 1 tahun? Ya itu dia. Mungkin kalau saya dulu jurusan kuliahnya nyambung, misalkan taruh ahli kimia atau apa, mungkin nggak sampai 1,5 tahun kali ya. Mungkin 2 bulan sudah selesai kali. Gitu. Makanya mungkin sekalian berpesan juga bahwa semua orang tuh bisa membuat riset sendiri, bisa membuat produk sendiri, bisa berwirausaha sendiri, bisa membuat produk yang istilahnya bermanfaat untuk masyarakat luas gitu, tanpa harus terbebani, saya bukan jurusan ahli kimia, bukan ahli pertanian atau apa. Semua orang saya rasa di Indonesia tuh terbuka luas gitu loh untuk di wirausahanya seperti itu sih sebenarnya. Ini kawan Katalis, kebetulan Coach Jarod ini bagian dari UMKM alumni Unpad yang khusus menangani research and development.
penelitian dan pengembangan. Kalau riset itu tadi saya penasaran itu apa yang ada di benaknya dan di hatinya Kang Aksan ini karena 1 tahun bukan waktu yang sebentar, orang stres, orang nggak sabar begitu ya. Sebetulnya apa yang dilakukan dalam proses melakukan sebuah riset itu, Coach? Yang pasti sih karena memang berawal dari masalah. Jadi tentu kalau misalnya masalahnya digather atau dikumpulkan dulu nih, karena memang konsepnya dalam sebuah penyelesaian dari kendala ataupun permasalahan adalah cari tahu dulu apa yang memang menjadi kendala. Kan pertanyaannya why? Kenapa sih kejadiannya seperti itu? Mungkin kan kalau misalnya bahkan kayak misalnya di umroh atau apa kan sampai jutaan tuh. Iya memang itu yang terjadi ya Kang Hasan ya. Kalau misalnya tidak 1-2 saudara kita yang memang sudah pernah berhaji atau umroh mengatakan kalau begitu giliran ingin atau buang air ke kecil itu memang selalu kendaraan menunggu. Sementara maaf mungkin bagi yang sudah sepuh atau ibu-ibu yang memang misalnya ada atau bapak-bapak yang bermasalah dengan kesehatannya dia nggak bisa nahan pipisnya gitu. Ya tentu itu mengumpulkan dulu semua. Cuman kan kalau yang tadi dikatakan oleh Kang Aksan adalah ternyata harus mau melihat dari banyak sisi. Kalau sekedar cuma nampung dari sisi air pipisnya, oke lah, that's fine, selesai kan. Tapi kan ya kita tahu ya, air pipis itu kan mengandung kloro apa yang memang menyengat kan. Makanya kalau misalnya kita lihat satu sisi bahwa kalau pipis misalnya di dalam posisi di umum ataupun dimanapun tanpa membuang airnya membajur katakanlah itu lebih banyak, maka itu akan menyisakan gitu. Dan itu sebenarnya yang membuat mual orang-orang yang hadir lagi ke sana. Terus yang selanjutnya adalah coba pada sisi titik akhir, kembali lagi pada visi. Orang kalau mau produk dia tidak punya visi akhir maka sulit. Seperti Stephen Covey dalam Seven Habits-nya mengatakan bahwa mulailah dari visi akhir. Jadi mulai dari akhir. Kita mau tahu nih ujung akhirnya apa produk nih. Oh ini produknya bermanfaat. Kalau bermanfaat banyak ya. Yang tadi solusikan permasalahan, yang kedua setelahnya afternya seperti apa gitu. Nah mungkin ada salah satu lagi nih Kang Hasan. Saya juga punya beberapa klien ya yang seperti ini yang Kang Hasan jalankan. Ternyata kalau saya lihat memang cara berpikir dia nggak simpel nih Kang. Maaf kalau yang tadi Kang Ijul bilang misalnya UMKM hanya copy paste, betul. Itu literally banyaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibuat kue yang lain, dia buat ini samalah hanya beda merek atau apa. Ada satu nanti mungkin akan diangkat di sini ya, salah satunya adalah dengan brownies kopi. Dia memadukan brownies dan dia memadukan kopi. Dan yang buat bukan orang Bandung. Bukan orang Bandung. Kan jadi hanya melihat bahwa orang Bandung dikenal dengan brownies salah satu merek terkenalnya. Kemudian sekarang lagi booming kopi. Bisa tidak ini disatukan? Dia bukan orang baker. Dia malah manajemen latar belakang akademisinya. Tapi cara berpikir dia yang kritis sehingga dia menyatukan kalau ini saya satukan dengan rasa lezat, mau tidak orang beli. Dan setelah dia buat pun dia riset dengan harga pasar. Pasar tertinggi seberapa sih? Oh ternyata harganya sekian. Ini bisa brownies dalam kapasitas kue aja itu hampir 300 ribuan satunya. Wow. Di mana itu mengalahkan yang tertinggi ada di kota Bandung. Dan letaknya pun itu hanya katanya di ujung utara. Pembeliannya by online. Jadi kan sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya apa yang kita mau tanya deh ke Kang Hasan lah, kalau saya boleh tanya nih Kang. Mangga. Kalau tadi kan benar-benar ya punya semacam tata nilai dalam diri bahwa saya orangnya suka menyelesaikan masalah orang lain. Itu clue sebetulnya kan. Nah, kalau menurut Kang Aksan di wilayah kuliner ini pemikiran seperti itu apa sih yang bisa dimunculkan? Kalau misalkan di kuliner sebenarnya jujurnya kalau saya kan tidak begitu memahami di bisnis kuliner. Cuman kadang-kadang pengalaman nih. Ya, taruhlah di makanan ya. Makanan kita kan kadang-kadang juga umur makanan tuh sedikit ya. Biasanya kadang-kadang cuman maksimal 3 bulan gitu paling lama gitu. Dan itu makanan-makanan yang istilahnya keseharian kita makan, tapi kita bisa nikmatin di suasana yang berbeda. Gitu. Itu ada tuh, ya kan? Kalau misalkan kita beli makanan yang udah ada,
udah jelas gitu. Maksudnya taruhlah brownies. Brownies kan bisa ditambahkan zat pengawet atau misalkan dengan perlakuan khusus dia bisa awet gitu. Tapi makanan yang bisa kita makan sehari-hari, kebiasaan kita makan sehari-hari, bisa kita nikmatin di suasana yang berbeda, di waktu yang berbeda, tanpa harus masak lebih dulu gitu. Instan gitu. Seperti itu. Itu seperti itu sih yang kepikiran singkatnya seperti itu. Soalnya kan nanya juga dadakan. Nggak apa-apa Kang Ijo, tapi emang betul. Sebagai sebuah inspirasi bagi kawan katalis saja bahwa ternyata Kang Ijo sendiri yang memang bergerak di luar anomali dengan Urinoir Bag ini, ketika kita tanyakan cara berpikir dia, ini kan sebenarnya mau copy paste kan cara sukses San Kimo kemudian pada kuliner. Nah mungkin ada kawan katalis yang memang bisa tercerahkan ya Kang dengan jawaban tadi, sehingga setidaknya apa yang dibilang benar ya. Entah mungkin misalnya saya buat seblak, tapi bisa next dalam dibawa kemana-mana dengan seblaknya seperti apa gitu kan. Menarik. Coach Jarot dan Kang Aksan, kita akan break sejenak dan kawan katalis. Untuk Anda semoga saja ini bisa men-trigger bisa menstimulus daya pikir kita sama-sama bagaimana membuat produk yang betul-betul beda, betul-betul unik, betul-betul memiliki unique selling proposition. Nah, seperti apa jelasnya produk San Kimo ini, semoga ini juga bisa menambah ide-ide atau gagasan-gagasan nanti kita semua. Tetap bersama kami. Salam sahabat, saya Dani Jaif bersama Catalystnet.com ingin sharing sesuatu. Sekarang ini ada yang namanya podcast dan itu sedang digandrungi sekarang podcast. Apa itu podcast? Podcast adalah payable on demand broadcasting. Jadi itu adalah rangkaian informasi berbayar yang ditayangkan di media-media tertentu. Misalnya saja ada di Spotify, ada di YouTube. Awalnya podcast ini berupa hanya audio saja, tetapi kemudian berkembang menjadi audio video. Nah, dalam hubungannya dengan podcast ini, pasti teman-teman juga ingin dong berbagi informasi yang dikemas dengan podcast ini gitu ya. Dalam hal ini, Catalystnet.com memfasilitasi Anda semua, apapun bidangnya, mau topiknya ekonomi, sosial, budaya, politik sekalipun, ayo kita beritakan, kita kemas dalam sebuah podcast yang baik gitu ya. Jadikan konten-konten positif di podcast. Dan untuk itu sekali lagi Catalystnet.com memfasilitasi Anda untuk membuat podcast apapun pilihan Anda. Segera hubungi Catalystnet.com. Kawan Katalis, saya Jules Syafei masih bersama Anda di kanal Catalystnet yang kali ini kita berbincang-bincang atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia UMKM. Di awal saya sudah sampaikan kepada Anda, saya bersama Coach DJ atau Coach Jarot dan juga ada narasumber tamu kita untuk edisi yang kedua ini, Kang Aksan. Kang Aksan ini punya produk yaitu San Kimo. Jadi San Kimo ini Urinoir Bag. Tadi sudah dijelaskan Urinoir Bag ini untuk Anda siapapun. Ini produk ini muncul dari keresahan warga atau keresahan masyarakat. Itu idenya dari situ. Sehingga Kang Aksan membuatlah San Kimo ini. Nah, di sesi berikutnya sekarang ini kita akan bahas apa dari mulai kemasan, dari mulai bahan-bahan yang dipakai sampai akhirnya bisa menjadi pupuk organik. Ini luar biasa. Saya dulu jualan pupuk organik juga, makanya saya pengen banyak tanya ini pupuk organik. Siapa tahu saya jadi bisa jadi resellernya. Kita ke Kang Aksan dan Kang Jarot, tapi ini mungkin Kang Aksan dulu, Kang. Kalau saya lihat ini secara packaging kemasan seperti bukan UMKM, ya kan? Ini kayak udah beredar di modern market ini, betul. Ya kan? Di mall-mall profesional gitu. Nih. Betul-betul profesional dan targetnya itu seperti pasar-pasar yang menengah ke atas, high end gitu loh. Kemudian juga ini kita lihat ada plastik, jadi ini untuk menampung urin kita ya yang harus dibuang gitu loh.
tapi di dalamnya ini ada bubuk. Nah, seperti apa teknisnya, prosesnya, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Aksan. Mangga Kang, seperti apa? Pertama saya tanya dulu mengenai prosesnya ini, ketika ini kan ada semacam sponnya, spon plastik, terus di dalamnya ada serbuk gitu. Gimana ini Kang? Dulu sih awalnya yang kita lihat sekarang ini adalah hasil. Gitu hasil. Jadi sebenarnya dari produk taruh dari satu packaging aja. Itu kita yang udah bukan dihancurkan ya, dalam artian tuh nggak dipakai itu dari satu produk menghasilkan ini tuh ada 10 di belakangnya. Ada 10. Sebelum jadi seperti ini ada 10. Prosesnya untung nggak kayak Thomas Alva Edison sampai 10.000. Belum nyampe ke sana mungkin. Dan 10 ke depan juga masih ada Kang. Artinya ini adalah tengah-tengah gitu. Maksudnya untuk menjadikan produk yang sampai sejauh ini itu ada 10 kegagalan di belakangnya kan. Dari mulai packagingnya, dari mulai bentuk plastiknya, bentuk corongnya, itu di belakangnya itu kurang lebih 10 lah sebenarnya sampai benar-benar jadi seperti ini. Dan kedepannya itu juga ada beberapa lagi lain bisnis yang satu sama seperti ini. Taruhlah seperti kita pakai Sankimo, pakainya di mana? Kira-kira hambatan apa ketika make? Nah, terus yang berikutnya itu ketika kita pakai, kira-kira dengan undang-undang nih yang di Indonesia yang berlaku sekarang ini nih bentrok atau enggak? Nah, hal-hal yang ke depan itu, goal-goal ke depannya itu tuh saya udah buat tuh planning bisnis ke depannya. Sehingga ketika produk ini nanti dipakai dan orang juga mengeluhkan sesuatu lagi, ini kan solusi dari keluhan. Ada keluhan baru lagi kan pasti itu. Ini oke lah, bisa menampung urin, bisa menyelesaikan masalah, tapi ada masalah lain lagi, pakainya di mana? Betul. Tadi saya juga sempat ngomong berpikir pakainya di mana? Kan nggak mungkin kita di bis umum pakai segala macam. Itu kan menjadi keresahan baru sebenarnya dari produk yang tadi udah selesaikan masalahnya gitu. Nah, produk-produk berikutnya itu kan banyak tuh ke depannya. Gimana caranya kita membuat satu produk lagi yang dimana menyelesaikan masalah-masalah baru lagi. Nah, harusnya nih 2020 Februari itu launching satu produk lagi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi itu. Gitu sebenarnya Kang. Jadi goal ke depannya itu memang tidak hanya dilihat hanya pas sampai di sini sebenarnya. Seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan sekarang itu adalah produk bisa dibilang goalnya sampai sini, tapi berikutnya juga masih ada goal yang berikut lagi seperti itu Kang. Dari continuous improvement harus terus dilakukan perlu banget. Nah, ketika kita fokusnya itu ke produk dan menghasilkan solusi baru lagi, itu kita nggak kepikiran lagi dengan namanya kompetisi. Artinya ketika nanti ada mungkin 2021 ada produk baru lagi nih dari UMKM lain atau perusahaan lain membuat produk yang sama, ya saya nggak begitu khawatir sebenarnya gitu. Karena pertama itu hal yang wajar dalam bisnis kan sebenarnya. Apalagi mungkin setelah podcast ini selesai ada produk baru lagi seperti itu. Bisa jadi kan. Jadi ide bisnis. Ide bisnis juga. Tapi poin yang mau saya sampaikan itu sebenarnya siapapun boleh melakukan hal yang sama sebenarnya, tidak perlu dengan ide sendiri atau apa, tapi biasanya yang produk yang muncul dari ide sendiri itu akan kuat karena dia akan memikirkan hal-hal yang lain lagi seperti tadi saya itu kan. Produk sekarang mungkin terakhir 2020 itu produknya baru sampai sini, tapi kan orang belum tahu juga produk yang akan hasilkan tahun depan, tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya itu apa yang lain bisnisnya tuh sama seperti itu. Itu yang tidak bisa ditiru sebenarnya hal yang kayak gitu sih Kang. Memang tidak mudah, makanya proses risetnya 1 tahun ya. Tapi ini pupuknya memang sudah terbukti, maksudnya limbah ini jadi gel, kan limbah pipnya itu jadi gel, kemudian bisa jadi pupuk organik. Sudah terbukti gitu kan? Betul. Jadi si kantong urin ini sebenarnya saya lebih ke pispotnya sebenarnya. Artinya saya pengen si produknya itu nggak hanya sekali pakai gitu. Ketika nanti si urinnya di gel terus menjadi pupuk organik, itu ketika dibuang si plastiknya itu nggak mimpi saya itu nggak mau tetap dipakai, reuse masih bisa digunakan gitu, seperti selayaknya pispot lah seperti itu. Makanya yang produk yang berikutnya itu saya bikin produk untuk refillnya.
Jadi orang tinggal beli lagi refillnya, serbuknya aja sebenarnya, gitu. Dan kenapa saya tidak membesar-besarkan yang jadi pupuk organiknya? Karena itu belum ada izin dari Departemen Pertaniannya, seperti itu. Mungkin kalau nanti udah ada izin pertaniannya, terbukti segala macam itu. Secara umum sebenarnya urin kita sendiri di Nepal itu udah dijadikan pupuk organik. Gitu. Selama beribu-ribu tahun. Di Nepal itu udah bisa sebenarnya. Cuman yang jadi masalah itu kandungan di urinnya terlalu asam kan. Ada satu serbuk di dalam serbuk Sankimo itu yang mengurangi asamnya itu menetralkan itu. Seperti itu sih. Karena memang tanah kalau unsur haranya, keasamannya itu tinggi malah nggak bagus gitu. Gimana Coach? Ya memang memang sebuah sama lah seperti salah satu kita tahu ya dengan Gojek ya. Gojek kan bisa sampai kemana-mana menyebar verifikasi idenya kan. Dan itu semua sebenarnya menyelesaikan ya. Bahkan memang ada beberapa yang sudah menjadi ide Gojek pun akhirnya dilepas. Contoh seperti Go Message tuh. Ada beberapa yang dilepas tuh, akhirnya diambil oleh orang lain. Gitu. Jadi itu sah-sah saja menurut tadi Kang Hasan juga sama, saya sepakat. Dan memang kalau memang kita mau berpikir lebih panjang lagi, sebenarnya tadi kata Kang Hasan luas kok sebenarnya. Jangan kekurangan rezeki atau apa ya. Justru malah banyak orang yang mengeluarkan Sankimo ini menurut akan menjadi ya samalah seperti kita ngomong lagi kalau merek ya. Sekarang kalau misalnya saya minum atau Kang Aksan minum pun juga akan dibilang itu enak kuah katanya. Karena leader market itu sulit. Kan hukumnya di sebagai brand awareness kemudian di para customer itu sudah menancap sehingga udah makin kuat gitu. Sankimo nggak kemana-mana gitu. Jadi Sankimo jadi generik nanti namanya ya. Pokoknya untuk kantong pipis, Sankimo orang belinya Sankimo terus. Walaupun ada merek lain belinya Sankimo dong gitu. Apalagi kalau dari refill nih bisa nanti di kayak misalnya salah satu toko mart kayak gitu juga kan dia bisa malah menyediakan. Itu kebayangkan kalau salah satu saya dengar aja sampai 2.000 kan sejauh barat gitu. Itu ada. Bahkan ini salah satu lagi contoh Kang Hasan. Mungkin saya harus katakan ini salah satu UMKM juga ya, sama seperti Kang Hasan, juara juga di UMP Jabar namanya. Saya pernah ke sana soalnya, 1001, nasi liwet 1001. Nasi liwet 1001. Banyak banget menunya ya. Sampai dia memunculkan verifikasinya nasi kuning, nasi uduk, nasi lainnya, nasi kebuli gitu. Sampai segitunya. Nah, alasannya kenapa? Karena ada orang luar yang pingin masak nasi liwet itu tidak lama gitu. Dan itu satu di dalam negeri. Di luar negeri kayak misalnya TKW, TKI ataupun misalnya para pekerja di Indonesia yang bekerja di luar, itu mereka kangen dengan nasi liwet. Iya betul. Nah, akhirnya dibuatlah itu gitu. Dan kemasannya sama dus, di dalamnya udah campur dengan rempah dan ada daging apa-apanya gitu ya, asinnya gitu, dan itu juga viral gitu. Jadi kalau memang dibilang tadi sebuah ide produk kalau memang original kemudian di riset, maka dia tidak akan berhenti untuk terus melahirkan sebuah ide lainnya. Ini ngomong-ngomong distribusinya bagaimana Kang Aksan? Distribusi itu dulu kami pertama kali jual itu 2012, 13, 14 lah. 2013 mau ke 14 tuh. Itu jual di Lazada kalau nggak salah ya. Pertama kali Lazada itu setahun laku satu kan. Wow. Setahun satu. Saya bilang ini terusin nggak nih bisnisnya? Satu, cuman saya tetap yakin tadi itu bahwa memang produk yang pertama ada, terus orang juga belum tahu juga. Cara pakainya juga orang mungkin masih risih segala macam. Saya yakin udah nanti suatu saat juga akan ada momennya gitu sebenarnya. Nah itu dulu sih pertama kali saya jual di situ. Kalau sekarang sih kita udah punya beberapa distributor sampai ke Malaysia, satu ada di Kuala Lumpur, satu jadi kerjasama sama orang Malaysia itu. Dia datang ke kita itu 2 tahun yang lalu lah, seperti 2 tahun yang lalu dia datang ke Bandung khusus untuk mencari Sankimo ini. Mencari Sankimo ini karena di sana juga pernah beliau ini menjalankan ibadah haji, ketemu sama orang Indonesia yang pakai Sankimo katanya. Awalnya dari situ, keren. Nyari ke Bandung karena distributor banyak nih, dia nggak tahu nih mana nih produsennya yang mana gitu kan. Dia cari ketemu ini ternyata
bukan, dia distributor segala macam. Akhirnya dia lihat di satu postingan di Twitter kalau nggak salah, saya bilang karena saya jarang expose biasanya gitu. Saya bilang saya menemukan ini produk, saya bilang gitu. Nah dia nyari ketemu kontak saya, janjian datang ke Indonesia 2 kali, ketiga kalinya baru dia berarti ngimpor dari sana ya, jadi ngekspor kan. Nah seperti itu sih. Dan sekarang distributor bikin beberapa marketplace. Maksudnya online gitu loh, di Shopee, ada yang di Tokopedia, keren. Tapi bukan dari kita, Pak distributornya. Kita ada satu official store, itu hanya untuk mengatur harga di marketplace yang kita bikin. Kita nggak fokus jualan di situ, kita pengen ketika nanti orang lihat, harganya bottomnya sekian. Bottom yang 1 piece, yang 3 piece sama yang 5 piece, harga bottomnya sekian. Ketika distributornya jual di bawah itu masih oke. Nah, ketika dia jual di atas itu akan kacau harganya kan sebenarnya. Nah jadi kita sampaikan ke distributor nih harga bottomnya sekian ya, harga paling murahnya sekian gitu. Jadi ketika nanti rame di marketplace itu banyak yang jual Sun Kimo ini, itu produknya tetap aman di pasaran tuh, tidak akan ada yang kelebihan harga, tidak akan yang terlalu murah seperti itu. Saya bikin marketplace cuma hanya untuk menjaga harga aja sebenarnya, seperti itu. Berarti pricing policy juga menjadi sangat penting harga. Karena kalau nggak begitu repot juga. Berarti ini nggak pakai reseller dong ya? Distributor bikin reseller. Distributornya bikin reseller. Menarik. Saya mau jadi reseller. Kembali lagi ya ini ya, reseller yang penting ya. Reseller menjadi penting ini karena ini bisa bisa digunakan juga untuk para supir-supir truk ini. Karena jangan sampai dia pipis di sembarang tempat, baunya luar biasa ya kan. Apalagi misalkan pakai botol air mineral dibuang begitu saja gitu. Dan yang terpenting ini adalah bisa jadi pupuk organik minimal untuk lingkungan sendiri dulu ya. Betul. Coach, ada closing statement apa yang bisa disampaikan, Coach? Terima kasih Kang Ijul, Kang Sen, bahwa sebuah kegigihan, ketekunan itu menjadi satu aspek penting dalam usaha. Jangan pernah berhenti untuk berusaha, tapi berhentilah putus asa, berhentilah tidak memiliki harapan. Karena ketika memang kita tekun, kita melakukan ikhtiar proses terbaik, sang pemilik alam ini akan menjawab. Seperti banyak orang mengatakan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu saja. Dan sekali lagi bahwa Sun Kimo itu sudah membuktikan bahwa lamanya waktu, kualitas waktu yang diinvestasikan itu menghasilkan sebuah produk bernilai yang luar biasa dan manfaat buat banyak orang. Ini Kang Ijul tidak hanya sekedar bisnis nih, tapi insya Allah kalau bantu yang umroh ini ibadahnya luar biasa. Jadi saya melihatnya ketika orang memiliki niat yang bulat, yang baik ataupun lurus dalam niat, maka Allah akan berikan sebuah kemudahan memunculkan produk yang luar biasa. Ini Sun Kimo ini ngasih diskon buat jamaah umroh nggak? Karena sudah diatur dari sana ya, dari travelnya. Oke, Coach Jarod, thank you Coach. Sama-sama. Kang Aksan, terima kasih Kang Aksan Hakim. Mudah-mudahan ini Sun Kimo akan terus berkibar ya. Amin. Don't hold your pee. Sun Kimo urinoir bag can help you. Don't hold your pee. Just thinking Sun Kimo gitu. If you want to pee, thinking about pee, just think Sun Kimo. Baik, kawan Katalis, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya dengan produk-produk yang inovatif tentunya. Tetapi ada satu hal yang menarik dari perbincangan kita untuk edisi kali ini, yaitu produk yang dihasilkan berdasarkan pemikiran melalui keresahan yang terjadi atau yang menjadi keresahan orang banyak ya, masyarakat. Insya Allah itu akan menjadi produk yang luar biasa. Kemudian yang kedua bahwa memang butuh kesabaran yang luar biasa. Bisnis butuh proses. There is no free for lunch. Tidak ada makan siang gratis. Semuanya harus melalui proses. Oke, kawan Katalis, kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya dalam kanal Katalis.net di YouTube tentu saja yang membahas tentang atau dunia UMKM. Saya Jules Syafei, sampai jumpa.